Ternyata ini alasan kenapa ibu yang paling sering bersama anak justru lebih mudah marah. Bukan karena kurang sabar, tapi karena tidak semua amarah lahir dari kebencian. Tidak semua nada tinggi berasal dari hati yang keras. Kadang, amarah adalah bentuk paling sunyi dari kelelahan yang terlalu lama dipendam. Ibu adalah orang yang paling sering bersama anak. Bangun paling pagi untuk menyiapkan segalanya. Tidur paling akhir setelah memastikan semua selesai. Di antara waktu itu, ia menjadi segalanya. Guru, perawat, pendengar, pelindung, dan tempat pulang. Ironisnya, justru kepada anak-anak yang paling ia cintai, amarah itu sering jatuh, bukan karena ia tak sabar, bukan karena ia ibu yang buruk, tapi karena ia manusia yang terlalu lama lupa dipeluk. Ibu menyimpan lelah, bukan mengeluh. Seorang ibu jarang benar-benar marah pada satu kejadian kecil. Yang terlihat hanyalah puncak dari gunung es yang tak pernah dilihat siapapun. Mainan yang berantakan, anak yang tak mau mendengar, tangisan yang datang di saat tubuh sudah tak sanggup berdiri. Semua itu bukan penyebab utama. Ia hanya pemantik. Yang sebenarnya terjadi adalah akumulasi, lelah yang tak sempat istirahat, pikiran yang tak pernah benar-benar tenang, dan perasaan yang tak punya ruang untuk didengar. Ibu terbiasa menunda dirinya sendiri. Nanti saja aku capek. Nanti saja aku sedih. Nanti saja aku istirahat. Dan nanti, itu sering tak pernah datang. Ibu terlalu sering sendiri, meski tak pernah sendirian. Ada kesepian yang hanya dirasakan oleh orang yang selalu dikelilingi banyak orang. Ibu mengalaminya setiap hari. Ia bersama anak sepanjang waktu, namun jarang ada yang bertanya, "Bu, kamu capek ya? Bu, kamu butuh apa hari ini?" Ia mendengar cerita anak, tapi ceritanya sendiri tertahan di dada. Ia menenangkan tangis anak, namun tak ada yang menenangkan air matanya. Dan ketika semua perasaan itu menumpuk tanpa pintu keluar, amarah menjadi bahasa yang tersisa. Marah adalah teriakan minta dimengerti. Saat ibu meninggikan suara, sebenarnya ada kalimat lain yang ingin keluar, "Aku lelah, aku kewalahan, aku juga butuh dipahami." Namun ibu sering tak tahu bagaimana cara mengatakannya tanpa merasa bersalah. Ia takut dianggap mengeluh. Takut dianggap tidak bersyukur. Takut disebut ibu yang gagal. Maka perasaan itu meledak dalam bentuk yang paling mudah terlihat. Marah, padahal di baliknya, ada cinta yang terlalu besar, dan tanggung jawab yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Ibu marah karena terlalu peduli. Orang yang paling sering marah seringkali adalah orang yang paling peduli. Ibu ingin anaknya tumbuh baik. Ia ingin anaknya aman. Ia ingin anaknya tidak salah jalan. Rasa takut kehilangan, takut gagal mendidik, takut tidak cukup baik sebagai ibu. Semuanya bercampur menjadi emosi yang sulit dikendalikan, dan ketika batas tenaga sudah terlampaui, amarah muncul bukan sebagai niat menyakiti, melainkan sebagai sinyal bahwa ia sudah terlalu lelah untuk terus kuat. Di balik amarah ada ibu yang menangis diam-diam. Setelah marah, ibu sering menangis sendirian. Di kamar mandi, di dapur, di atas sajadah, ia menyesal. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, "Kenapa aku jadi seperti ini?" Padahal jawabannya sederhana dan menyedihkan, karena ia terlalu lama tidak diurus. Jika ibumu mudah marah, peluklah. Mungkin ibu tidak butuh nasihat, tidak butuh ceramah, tidak butuh dihakimi. Ia hanya butuh ditemani, didengarkan, dan diyakinkan bahwa ia tidak sendirian. Karena ibu yang paling sering bersama anak, seringkali adalah ibu yang paling jarang diperhatikan, dan amarahnya bukan tanda kurang sabar, melainkan tanda bahwa ia sudah terlalu lama kuat sendirian.